Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang cara menyusun kalimat sempurna dalam bahasa Arab ya. Sebelumnya kalau kita ingin membuat kalimat sempurna dalam bahasa Arab, yang pertama harus kita siapkan adalah mufradat atau kosakata. Ya, kita perlu kosakata untuk nanti kita susun menjadi sebuah kalimat. Nah, dari mana dapatnya kosakata? Ya dari kamus. Ya, dan bagi para pemula saya sarankan memiliki kamus bahasa Arab yang sudah dikelompokkan. Misalnya kelompok kata benda, kata sifat, berkaitan dengan hewan, berkaitan dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian kata kerjanya itu ada dikelompokkan ada fi'il maudhi, mudhari dan fi'il amr. Kemudian juga dikelompokkan berkaitan dengan tempatnya, ya tempat biasa dilakukan pekerjaannya. Misalnya kata kerja yang berkaitan dengan rumah, dengan masjid, dengan sekolah gitu. Nanti ya kata kosakata itu nanti akan kita susun menjadi kalimat. Jadi nanti akan lebih mudah kita menyusunnya menjadi kalimat dibandingkan kalau kita cuman memanfaatkan kamus ya. Kalau kamus itu kan belum dikelompokkan dan terlalu banyak ya bagi para pemula, ya lebih baik gunakan kamus yang ringkas aja yang di situ sudah dikelompokkan setiap katanya. Silakan cari di internet atau bisa juga memanfaatkan buku yang sudah kami susun ya, buku kumpulan kosakata isim dan kosakata fiil. Nah, nanti setelah kita memiliki kosakata, kalau kita ingin menyusun kosakata menjadi kalimat, kita harus pahami rumusnya dulu. Ya, pahami rumusnya. Misalnya kita ingin membuat jumlah ismiyah. Ya, kalimat itu kan ada dua macam ya dalam bahasa Arab, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khabar. Kalau jumlah fi'liyah minimal tersusun dari fi'il dan fa'il. Minimalnya begitu. Kemudian nanti bisa ditambah maf'ul bi dan lain sebagainya. Misalnya kita ingin menyusun jumlah ismiyah. Maka kita letakkan di awal mubtada, kemudian setelah itu kita ikuti khabar. Mubtada berupa isim ma'rifah dan khabar berupa isim nakirah. Isim ma'rifah bisa berupa nama ya, misalnya nama manusia atau isim yang berawalan alif lam. Ya, misalnya kita gunakan nama Zaidun misalnya, Zaidun. Atau isim yang berawalan alif lam misalnya ar-rajulu, ar-rajulu laki-laki itu. Nah, kemudian kita beri khabar berupa isim nakirah misalnya Zaidun salihun, Zaid salih. Atau misalnya ar-rajulu ustazun, ya laki-laki itulah seorang ustadz. Nah, seperti itu cara menyusunnya. Nah, ini kalau berupa jumlah ismiyah. Adapun kalau berupa jumlah fi'liyah, kita letakkan di awal fi'il. Misalnya fi'il yaqra'u. Yaqra'u artinya sedang membaca. Setelah itu kita berikan fa'il. Siapa yang sedang membaca? Misalnya yaqra'u Zaidun, si Zaid. Nah, kemudian kalau mau lebih lengkap lagi, kita jelaskan dia membaca apa. Misalnya majallatan, majalah, kita kasih maf'ul bih kan. Bacanya di mana? Misalnya fil ghurfati, di dalam kamar. Nah, ini susunan sederhana, kalimat sederhana yang bisa kita latih-latih ya. Pertama kita bikin jumlah ismiyah sebanyak-banyaknya, susunannya mubtada khabar seperti itu. Dan nanti jenisnya bisa kita ubah-ubah dari muzakkar menjadi muannas. Misalnya tadi ar-rajulu ustazun, kita ganti menjadi al-mar'atu ustazatun. Kalau tadi Zaidun salihun, kita ganti menjadi misalnya Maryamu salihatun, seperti itu. Kemudian kalau jumlah fi'liyah nanti bisa fi'ilnya kita ganti menjadi muannas ya, fa'ilnya menjadi muannas. Misalnya tadi kan yaqra'u Zaidun. Sekarang kita ganti misalnya fa'ilnya Maryamu misalnya menjadi taqra'u Maryamu. Nah, seperti itu. Dan kalau ingin belajar cara menyusun kalimat atau posisi-posisi kata dalam kalimat, ya kita harus belajar ilmu nahwu tentunya ya. Silakan manfaatkan ya kitab-kitab nahwu yang sudah kami susun. Metode Fahimna itu dipelajari dari dasar. Ya, dari yang paling mudah ada di situ misalnya ilmu nahwu mudah, kemudian dan itu berlanjut ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ya, barangkali ini ya tips dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.